Bisa mulai, Mbak? Halo? Ya. Ya, dimulai. Baik, makasih. Waduh, mana gambarnya tadi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Para sahabat jamaah pengajian keluarga maslahah yang saya banggakan, yang kita cintai, para pengelola pengajian keluarga maslahah LKK Nahdlatul Ulama, teman-teman yang berbahagia, marilah kita mulai pengajian keluarga maslahah ini dengan terlebih dahulu kita berdoa dan bertawassul kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabiin, tabiin, para ulama, wabil khusus para pendiri Nahdlatul Ulama dan juga para pendiri LKKNU, serta para orang tua kita, para guru-guru kita, para murid-murid kita, para jamaah kita, maupun para muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita. Mari kita doakan dengan membaca suratul Fatihah. Ala hazihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Para pemirsa keluarga maslahah yang berbahagia. Pada kesempatan ini, tema pengajian kita adalah COVID-19 dan KDRT. Ini sesungguhnya adalah merupakan pengajian secara rutin yang diselenggarakan oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan pengajian rutin virtual ini bisa istiqomah, bisa berlangsung dalam waktu jangka panjang. Paling tidak kita sudah memulai sejak minggu awal-awal bulan puasa atau awal Ramadan sampai dengan hari ini kita berlanjut. Semoga bisa berkelanjutan dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Para pemirsa yang berbahagia, pandemi COVID-19 ini betul-betul mengubah pola hidup kita. Betul-betul perilaku kita menjadi berubah gitu ya, yang tadinya kita beraktivitas secara leluasa di luar rumah, yang bekerja seperti biasanya bisa bekerja dimanapun tempat kerjanya, yang sekolah bisa belajar dimanapun tempat sekolah mereka, bisa kuliah, bisa berdagang, bisa beraktivitas lain-lain sebagaimana aktivitas penghidupan rutin kita. Tetapi di masa pandemi COVID ini kita tiba-tiba kemudian harus mengurung diri di dalam rumah. Selain juga karena faktor penularannya yang sangat luar biasa cepatnya dan juga sampai dengan hari ini belum ditemukan obat atau vaksin yang bisa mencegahnya, sehingga situasi ini menjadi ya mengharuskan kemudian kita mau tidak mau kita harus memperkuat diri kita, melakukan pertahanan diri kita sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Sesering mungkin kita cuci tangan dan menggunakan masker, jaga jarak gitu ya sesuai dengan protokol yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Ini saya kira situasi ini juga yang apa namanya bukan hal baru sebenarnya. Di masa Rasulullah juga pernah terjadi yang namanya wabah, tetapi kemudian memang berganti waktu, berganti kondisi gitu ya. Jadi Rasulullah sendiri ketika itu sebenarnya Rasulullah punya protokol, kita beliau memberikan keteladanan bahwa ketika terjadi wabah ketika itu yang terkenal dengan wabah
ta'un misalnya, Rasulullah mengatakan bahwa selama masa wabah ini dianjurkan untuk di rumah saja, dan bagi masyarakat yang di daerahnya terkena wabah tidak boleh keluar dari kawasannya, begitu juga dari luar tidak boleh masuk. Jadi ini saya kira juga menjadi protokol yang kemudian kita berlaku seperti yang kita alami hari ini, gitu ya, dengan melalui kebijakan dan protokol yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terkait dengan situasi COVID ini, dampaknya adalah kalau kita membayangkan bagi rumah, atau kalau kenyataan yang kita hadapi dalam keseharian adalah bagi keluarga yang rumahnya cukup besar, ruang-ruangnya cukup memadai, bisa menempatkan seluruh anggota keluarga di dalam rumah itu bisa mengekspresikan dirinya, baik untuk belajar, beraktivitas dan lain-lainnya, barangkali tidak terlalu menjadi masalah. Tetapi bagi keluarga atau rumah tangga yang kebetulan rumahnya dengan ruang-ruang yang terbatas, misalnya tidak cukup untuk menyediakan untuk berbagai aktivitas dari anggota keluarganya, kita bisa bayangkan gitu betapa betapa sempitnya gitu. Dan kondisi-kondisi itu bukan berarti ya orang yang rumahnya besar tidak mengalami masalah gitu ya. Ini semua mengalami masalah, hal yang sama saya kira dihadapi. Dengan situasi seperti ini kita diam di rumah saja, atau bahkan kebijakan pemerintah membatasi bekerja dari rumah, itu juga menjadi sebuah situasi yang apalagi dalam jangka waktu yang cukup lama. Saya kira kita sudah sekitar kurang lebih 3 bulan mengalami melalui kebijakan maupun menghadapi COVID ini. Kita semua dianjurkan untuk tetap di rumah. Itu dampaknya diantaranya adalah kalau kita tidak bisa mengelolanya, itu bisa membawa stres tersendiri gitu. Bahkan pada keluarga-keluarga yang tidak mampu mengelola situasi dampak dari COVID ini, juga bisa menimbulkan konflik. Dan konflik yang berkepanjangan, konflik yang tidak terkendali, yang tidak dikelola secara positif, ini juga bisa bermuara pada terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Dan itu betul-betul terjadi di masyarakat kita. Tetapi bagi kita atau bagi keluarga yang mampu mengelola situasi emosi dan kondisi COVID ini secara positif, tentu secara positif, kita bisa mengendalikan, dan konflik itu tidak sampai pada terjadinya kekerasan. Kita semua saya yakin pasti mengalami konflik. Paling tidak pernah mengalami konflik. Nah, persoalannya adalah persoalan kemampuan mengelola itu. Apakah konflik itu bisa dikelola secara positif atau tidak? Mudah-mudahan kita semua termasuk yang bisa menerima kesabaran terhadap wabah COVID ini, dan kita semua mudah-mudahan selalu sehat dan bersemangat bisa melalui pandemi COVID dengan aman dan selamat. Amin. Baik, yang terkait dengan dampak COVID diantaranya adalah kekerasan di dalam rumah tangga. Itu kita bisa melihat misalnya apa yang terjadi, atau yang maaf, saya cari ini filenya dulu. Ada data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan melalui program Simponi. Bisa keluar nggak ya? Maaf nih Mbak, filenya bisa keluar?
Ya, baik para pemirsa, ini data yang terkait dengan pengaduan mengenai COVID ya, yang dilaporkan kepada para pengada layanan. Di antaranya adalah dampak COVID ini selama masa COVID tanggal 20 Februari sampai dengan 17 Mei, itu ada 319 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah korban 325 orang. Dari jumlah tersebut, 62,93% korban adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual, diikuti dengan kekerasan fisik dan psikis. Kemudian berikutnya adalah pengaduan kekerasan terhadap anak selama masa COVID. Ini jumlah kasus yang masuk adalah sebanyak 340 kasus kekerasan terhadap anak dengan jumlah korban 378 orang yang terdiri dari 104 anak laki-laki dan 274 anak perempuan. Kalau kita lihat data ini, perbandingan antara laki-laki dan perempuan pada kasus kekerasan terhadap anak jelas sekali bahwa anak perempuan lebih banyak menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga dibanding dengan anak laki-laki. Bentuk kekerasan yang paling banyak juga hampir sama dengan kekerasan terhadap perempuan dewasa, yaitu kekerasan seksual, diikuti dengan kekerasan fisik dan psikis. Ini yang saya kira situasi COVID ini juga membuat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak itu meningkat dibanding dengan pada masa-masa yang dalam situasi sebelum terjadi pandemik misalnya. Kalau kita mengacu terkait dengan pengertian kekerasan di dalam rumah tangga, kalau kita mengacu pada definisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, di situ pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jadi kalau kita mengacu pada definisi ini, kekerasan di dalam rumah tangga itu ternyata bentuknya sangat beragam ya, dari mulai kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak gitu ya, itu termasuk kekerasan fisik, melukai terhadap korbannya itu kekerasan fisik. Nah, sementara kekerasan yang sifatnya seksual adalah melakukan pemaksaan hubungan seks di luar kemampuan dan persetujuan dari korbannya. Nah, ini yang saya kira terkait dengan beberapa bentuk kekerasan, mungkin bisa dilihat pada berikutnya. Di antaranya adalah kekerasan psikis ini yang seringkali tidak nampak, tetapi itu justru lukanya paling lama dan paling dalam misalnya. Di antaranya misalnya pengusiran terhadap korbannya, mencaci, memaki misalnya, itu juga menjadi bentuk kekerasan psikologis yang bisa menimbulkan hilangnya rasa percaya diri korban. Jadi atau bisa juga perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan ketakutan misalnya dengan ancaman, dengan mengintimidasi, itu juga bisa dikategorikan sebagai kekerasan psikis. Kemudian dengan teror misalnya, itu juga korban menjadi kehilangan kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan juga termasuk bisa menimbulkan beban psikologis yang berat bagi seseorang. Ini disebutkan di dalam Undang-Undang PKDRT di pasal 7 misalnya. Kemudian kalau yang bentuk kekerasan seksual, di antaranya adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, gitu ya. Kemudian selain itu juga bisa juga dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu misalnya. Termasuk dalam konteks ini adalah pemaksaan perkawinan anak
gitu ya, tanpa persetujuan anaknya misalnya untuk membayar hutang orang tuanya misalnya, untuk membayar ya transaksi-transaksi yang kita tidak tahu, tapi itu kepentingan-kepentingan tertentu bisa masuk dalam kategori ini. Bahkan bisa juga anak perempuan atau perempuan dilacurkan, itu juga termasuk bagian dari kekerasan di dalam rumah tangga. Kemudian bentuk penelantaran diantaranya adalah tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang menjadi kewajibannya. Penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Atau korban menjadi sangat tergantung sama pelakunya, tetapi dia tidak berdaya melakukan tindakan untuk perlawanan gitu, atau pembelaan terhadap dirinya. Nah, terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga ini, ada hal yang menarik saya kira. Ini Rasulullah bersabda, kita mencoba mengikuti keteladanan Rasulullah. Di antaranya Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik lelaki dalam sebaik laki-laki adalah yang memperlakukan istrinya dengan baik. Kira-kira begitu kata Rasulullah. Kemudian beliau juga bersabda, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Ini hadis riwayat Tirmizi. Kemudian dalam kisah Ali bin Abi Thalib juga beliau pernah mengemukakan pandangannya. Beliau menyebutkan ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Kira-kira tidaklah menghormati perempuan kecuali laki-laki atau suami yang terhormat, dan tidak merendahkan atau melecehkan perempuan kecuali laki-laki yang juga berhati rendah, atau laki-laki yang hina gitu, yang suka menghinakan perempuan, kira-kira seperti itu. Dan juga ada hal yang sangat penting untuk menjadi pelajaran buat kita adalah apakah KDRT ini terjadi juga di masa Rasulullah? Itu juga saya kira bagian penting yang kita bisa belajar dari lagi-lagi pada keteladanan Rasulullah gitu. Jadi ada suatu kisah di masa Rasulullah. Ini para perempuan mendatangi kediaman Nabi Muhammad SAW. Mereka ramai-ramai mengadukan satu hal yang serupa antara satu dengan lainnya, yaitu terkait dengan kelakuan suaminya. Kira-kira mereka protes lah gitu ya terhadap orang yang pernah melaporkan kepada Rasulullah. Jadi diantaranya kebetulan yang menjadi pemicunya adalah ketika itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengadukan kelakuan perempuan yang semakin berani terhadap suaminya. Lalu si perempuan-perempuan ini kira-kira protes lah dengan pengaduan dari sahabat Umar tersebut. Mereka datang juga kepada Rasulullah menyampaikan bahwa mereka juga menjadi korban gitu ya, sehingga mereka kalau sekarang istilahnya korban ya, mungkin dulu istilahnya dizolimi atau apa gitu ya. Mereka kemudian menyampaikan ini kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh telah banyak wanita yang mendatangi keluarga Nabi Muhammad untuk mengadukan suaminya. Rasulullah beliau secara tegas bersabda bahwa para suami bukanlah orang-orang yang terbaik di antara kalian semua gitu. Jadi merujuk pada hadis di atas bahwa apa yang dilakukan oleh para perempuan yang mengadukan kasusnya kepada Rasulullah dalam konteks sekarang adalah mereka melaporkan kasus KDRT yang dialaminya kepada pihak yang berwajib. Kira-kira seperti itu. Jadi mengadukan kasus KDRT kepada pihak yang berwajib itu bukan tabu, tetapi sesuatu atau upaya atau ikhtiar kita untuk memberikan perlindungan diri kepada kita maupun untuk menyelamatkan rumah tangga kita agar mendapatkan solusi yang terbaik sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah gitu ya. Di masa Rasulullah, kemudian Rasulullah yang menjadi pihak yang menerima laporan dan beliau juga yang menjadi pihak yang kemudian memanggil terlapor.
Nah, ini yang saya kira ada kisah lain yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Di antaranya di masa Rasulullah ada seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr bin As. Beliau adalah sosok yang ahli ibadah. Abdullah itu setiap saat seolah tidak pernah beristirahat, siang malam digunakan untuk beribadah kepada Allah, bahkan menghabiskan waktunya untuk puasa, salat wajib maupun salat sunnah tanpa melakukan interaksi dengan keluarganya. Saking rajinnya beliau beribadah, Abdullah kurang memperhatikan keluarga, terutama istrinya. Dalam urusan hubungan suami istri, Abdullah cenderung abai, sehingga istrinya kemudian setidaknya merasa resah gitu ya, apa yang dilakukan oleh suaminya. Kemudian melihat perilaku beliau yang terus-menerus gitu ya, meskipun beliau rajin sholat, semuanya beliau habiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Kemudian istrinya ini mendatangi Rasulullah. Jadi di depan Rasulullah, istri Abdullah mengeluh tentang perilaku suaminya yang lebih mementingkan ibadah dibanding dengan dirinya. Kemudian keesokan harinya, setelah Rasulullah mendengar keluhan istri dan dari sahabatnya itu, pada suatu hari Nabi memanggil Abdullah ke rumahnya. Ya Abdullah, katanya, apa betul dirimu selalu tekun beribadah sholat, puasa, zikir, dan lain-lain? Tanya Rasulullah, mengklarifikasi terhadap apa yang dilaporkan oleh istrinya. Jawab Abdullah, ya betul Rasulullah. Saya setiap malam sholat tahajud, berzikir tanpa henti sampai habis waktu malam. Kemudian begitu juga pada siang hari, jawab Abdullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apa betul dirimu tidak pernah beristirahat dan tidak pernah mengumpuli istrimu? Tanya Rasulullah. Kemudian Abdullah menjawab kembali, betul ya Rasulullah. Saya menunaikan ibadah seperti ini semata-mata menjalankan sunnah Nabi, jawab Abdullah. Mendengar jawaban demikian, Rasulullah menasihati Abdullah dengan kalimat yang sangat halus, gitu ya. Beliau merasakan kekhawatiran juga pada Abdullah, takut tersinggung, sehingga mencari yang kira-kira dengan redaksi yang halus. Rasulullah menyatakan bahwa perilaku Abdullah itu berlawanan dengan sunnahnya. Abdullah, kata Nabi, saya itu juga sering menjalankan ibadah sholat. Saya juga sering puasa dan ibadah lainnya. Tetapi saya juga istirahat dan berkumpul, bercumbu rayu dengan istriku, kata Rasulullah. Kalau dirimu beribadah terus-menerus tanpa memberikan perhatian terhadap istrimu, maka, kata Rasulullah, tidak aku akui kau sebagai umatku. Ini saya kira pernyataan yang sangat luar biasa. Kita semua mendambakan, merindukan diakui sebagai umat Rasulullah. Tetapi dengan pernyataan itu menunjukkan bahwa Rasulullah tidak ridho terhadap hambanya dalam hal ini, yang hanya beribadah semata-mata kepada Allah tanpa melakukan ibadah lain, hingga mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami atau tanggung jawabnya sebagai istri. Bahkan dalam konteks ini, istrinya merasa diabaikan oleh suaminya. Jawaban Rasulullah, tidak akan kuakui kau sebagai umatku. Saya kira ini jawaban yang sangat tegas. Kemudian Abdullah menganggukkan kepalanya kepada beliau. Keesokan harinya, istri Abdullah kembali mendatangi rumah Rasulullah. Ia mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah atas perubahan perilaku suaminya yang tidak hanya rajin beribadah saja, melainkan juga ia sudah mau memperhatikan dan mengumpuli dirinya, kata istrinya. Ini saya kira ini juga menjadi bagian dari pelajaran berharga bagaimana Rasulullah membuat protokol gitu ya terkait dengan
orang yang melaporkan dan keduanya kemudian Rasulullah panggil, Rasulullah memberikan nasihat gitu, dan berakhir suaminya kemudian mau kembali memenuhi kewajibannya sebagai menggauli terhadap istrinya. Nah, dari kisah di atas saya ingin mengatakan bahwa dalam konteks hari ini, Undang-Undang PKDRT itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi semua proses yang ada di dalam penyelesaian kasus itu ternyata sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Ada proses pemanggilan, ada proses penyelesaian, bahkan ada proses mediasi, ada konseling dan lain-lain. Dalam penyelesaian kasus KDRT ini yang terjadi, saya kira disadari atau tidak gitu ya, tetapi kemudian menyerupai gitu ya apa yang sudah dilakukan juga oleh Rasulullah. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tersebut adalah yang pertama, seorang suami yang mengabaikan kewajibannya untuk pemenuhan hak istrinya, jika istrinya tidak ridho, itu bisa dilaporkan kepada pihak berwajib. Ini kalau situasinya bentuk kekerasannya sudah melampaui yang tidak bisa bentuk kekerasannya adalah bentuk-bentuk yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Kemudian yang kedua, perhatian dalam masalah hubungan keluarga juga sama pentingnya dengan beribadah kepada Allah. Bahkan melayani suami atau melayani istri dan keluarganya adalah juga beribadah dalam rangka mewujudkan tujuan pernikahan agar menjadi keluarga yang sakinah sebagaimana disyariatkan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum misalnya. Kemudian dalam menjaga keluarga sakinah, hubungan suami istri menjadi kewajiban bersama yang harus dinikmati bersama sehingga mawaddah dan rahmah dalam diri kita terus tumbuh secara timbal balik. Ini yang dari kisah tersebut itu menunjukkan bahwa bekal yang sudah diberikan atau modal yang sudah diberikan oleh Allah kepada diri kita masing-masing, baik laki-laki maupun suami, baik laki-laki atau suami maupun istri, kita semua dibekali rasa ingin dicintai dan rasa mencintai. Rasa cinta kita adalah untuk kebahagiaan diri kita sendiri, begitu juga rahmah. Allah membekalinya bahwa kita punya rasa cinta yang bisa dibagi kepada suami kita atau kepada istri kita atau kepada siapapun agar mereka berbahagia. Ini juga saya kira ini betul-betul sesuatu potensi di dalam diri kita yang tidak boleh diabaikan, yang harus terus dijaga, dirawat, ditumbuhkan. Karena keluarga sakinah itu, keluarga yang maslahah itu juga harus dirawat, harus dijaga. Dan ketika kita merawat keluarga yang sakinah, keluarga yang harmonis, keluarga yang berbahagia, itu tidak hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja, tetapi oleh kedua belah pihak, baik suaminya maupun istrinya sama-sama saling menjaga terhadap mawaddah dan rahmah di dalam dirinya ini. Kemudian terkait dengan penelantaran terhadap istri, ini juga saya kira ada kisah yang menarik juga di masa Rasulullah. Ada seorang atau ada tokoh di masa Rasulullah, sahabat Rasulullah, misalnya ada pasangan Hindun dan Abu Sufyan. Ini keduanya juga mengalami hal yang serupa. Jadi suatu saat Abu Sufyan diceritakan sebagai suami yang pelit, gitu ya, sehingga pada suatu hari Hindun sebagai istrinya terpaksa mengambil diam-diam uang suaminya hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, misalnya. Tetapi Hindun ini selalu dihantui rasa bersalah, gitu. Dia takut berdosa, seperti itu kira-kira. Kemudian Hindun bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini hadis ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Hindun pernah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah suami yang pelit. Nafkah yang diberikannya kepadaku dan anakku tidak cukup sehingga aku terpaksa mengambil uang tanpa sepengetahuannya, kata Hindun. Kemudian Rasulullah menjawab,
ambil secukupnya untuk kebutuhanmu dan anakmu. Khuzi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Jadi ini Rasulullah juga memberikan batasan bahwa suami istri yang suaminya pelit itu boleh mengambil uang suami tanpa pengetahuannya, tetapi dengan batasan secukupnya. Jadi tidak juga boleh berlebihan. Nah, pelajaran yang didapat dari kisah tersebut, apabila suami tidak memberi nafkah yang cukup terhadap kebutuhan istri dan anaknya, sementara ia sesungguhnya mampu, atau kalau dalam bahasa sekarang dia tajir, misalnya uangnya banyak, maka secara hukum seorang istri diperbolehkan mengambil harta suami meskipun tanpa izin darinya, sebatas untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Kemudian kalau kita lihat dari Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, misalnya, beliau menafsirkan kata bil ma'ruf dari hadis tersebut dengan standar yang umum yang berlaku di daerah masing-masing. Jadi kalau dalam konteks kita, antara yang berlaku di Jakarta dengan yang berlaku di pedesaan, misalnya, itu juga tentu ukurannya berbeda-beda. Jadi kata ma'ruf di situ kontekstual, sesuai dengan situasi kondisi yang berlaku pada masyarakat pada umumnya. Jadi standar yang digunakan adalah standar umum yang berlaku pada masing-masing. Jadi boleh dan tidak boleh, besar kecilnya itu disesuaikan. Yang penting adalah untuk memenuhi kebutuhan secukupnya, tidak berlebihan. Kemudian bagaimana kita bisa mencegah KDRT? Kalau kita masuk pada Undang-Undang PKDRT, di situ dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya. Jadi kewajiban kita adalah yang pertama, ketika kita melihat, mendengar, menyaksikan terjadi KDRT, yang pertama adalah kita harus mencegah berlangsungnya tindak pidana. Bagaimana konfliknya, KDRT-nya tidak makin besar. Ini yang harus diselamatkan. Kemudian berikutnya adalah memberikan perlindungan kepada korban. Kemudian yang ketiga memberikan pertolongan darurat. Kemudian yang keempat adalah membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Karena ketika kita memberikan perlindungan, itu juga kita tidak bisa hanya serta-merta kita memberikan perlindungan, tetapi bagaimana korban ini mendapat perlindungan yang komprehensif, yang tentu saja tidak bisa hanya kita sendiri. Mereka butuh dirujuk misalnya. Jadi ini yang saya kira kewajiban kita untuk masyarakat, untuk lingkungan di sekitar rumah tangga, itu kita punya kewajiban untuk menolong korban. Begitu juga polisi dalam waktu 1 kali 24 jam, terhitung sejak mengetahui atau menerima pengaduan terkait pelaporan KDRT, wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Itu kewajiban polisi. Kemudian polisi juga segera menyampaikan kepada korban tentang identitas dirinya sebagai petugas agar dikenal oleh korban. Polisi juga menjelaskan kepada korban bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang tidak bisa dibiarkan, tetapi harus segera diberikan pertolongan, harus segera diproses secara hukum. Jadi kewajiban polisi untuk melindungi korban adalah demikian. Ini bisa dilihat di dalam pasal 20 dari Undang-Undang PKDRT. Nah, bagaimana kita sebagai keluarga maslahah untuk mencegah KDRT? Ini juga saya kira menjadi bagian penting yang harus kita lakukan, karena apa yang ingin kita ketengahkan di dalam keluarga maslahah adalah tidak semata-mata dari sisi hukum, tetapi kita juga ingin mengetengahkan solusi-solusi yang berbasis pada nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, dan juga di dalam beberapa pandangan para ulama misalnya. Nah, di dalam keluarga maslahah, yang pertama saya kira kedua belah pihak harus melakukan refleksi, ya, harus melakukan refleksi, melakukan perenungan gitu ya, bermuhasabah kira-kira seperti itu, untuk
mencoba merefleksikan kembali seluruh proses kehidupannya selama berumah tangga itu, kemudian mencoba untuk bisa kembali, untuk menata niatnya, menata kembali nawaitunya, menata hatinya, agar bisa kembali pada tujuan pernikahan. Apa sesungguhnya pernikahan yang diinginkan di awal ketika bertemu pasangan kita, calon suami kita atau calon istri kita sampai kemudian memasuki jenjang pernikahan. Itu sesungguhnya apa tujuannya gitu. Apakah tujuannya hanya karena emosi, karena cinta gitu ya? Atau memang tujuannya adalah ketika pertama kali kita meminang atau kita menerima pinangan itu karena Allah. Sehingga masuk pada pernikahan, pernikahan pun juga dengan nawa itu karena Allah. Ketika kita nikahnya juga nikah karena Allah, perkawinannya juga perkawinan karena Allah, rumah tangganya rumah tangga karena Allah, itu yang bisa menjadi modal dasar kita memperbaiki seluruh perilaku-perilaku yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Mari kita lihat misalnya kalau kita kembalikan bahwa tujuan pernikahan kita yang sangat mulia di dalam surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi tujuannya adalah untuk mewujudkan ketenangan lahir batin antara suami dan istri. Bahkan ketenangan lahir batin ini tidak hanya lahir batin di dunia, bahkan lahir batin hingga ke akhirat. Kira-kira seperti itu. Sakinahnya itu, kira-kira sakinah sekali. Sakinahnya luar biasa. Ketentraman, ketenangan lahir batin tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Gitu. Karena semuanya semata-mata karena ibadah bersama pasangan kita, suami kita atau istri kita, dengan saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, saling berbagi, saling bekerja sama, dan saling mewujudkan kemaslahatan keluarga. Sekali lagi bahwa mewujudkan kemaslahatan keluarga atau mewujudkan keluarga sakinah harus dilakukan bersama-sama secara seimbang dan adil. Harus dilakukan secara ya timbal balik. Tidak hanya untuk melayani suami, tetapi suami juga melayani istri. Tidak hanya untuk mencintai suami, tetapi suami juga mencintai istri. Nah, kesalingan inilah yang menjadi kata kunci untuk memulai kembali merajut ya rumah tangga yang sudah terkoyak karena KDRT. Kemudian yang kedua, saya kira ini juga bagian yang sudah pernah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya pada pengajian yang lalu, baik disampaikan oleh Pak Kiai Fakih Abdul Qadir maupun oleh Ibu Nyai Nur Rofiah atau Ibu Nyai Badriah atau Ibu Nyai Alisa dan Ibu Nyai Ida Fauziah. Di antaranya adalah keluarga maslahah itu memiliki 5 pilar keluarga maslahah. Ini saya sekedar mereview apa yang sudah disampaikan. Karena ini juga menjadi prinsip yang kedua setelah kita menata diri kita, menata hati kita, menata nawaitu kita untuk kembali memperbaiki rumah tangga kita dengan tujuan sebagaimana disyariatkan di dalam Al-Quran misalnya. Yang kedua adalah kita berpegangan pada pilar keluarga maslahah. Ada 5 pilar di dalam keluarga maslahah. Yang pertama adalah Misaqun Ghaliza. Misaqun Ghaliza ini sebuah perjanjian yang amat sangat kuat. Kira-kira seperti itu. Perjanjian yang kuat ini juga harus dijaga, harus dirawat sekali lagi. Karena perjanjian yang kuat ini tidak bisa serta-merta gitu ya. Sudah ada pernikahan, sudah janji ketika akan nikah saja, tetapi harus betul-betul dirawat agar bisa menjadi keyakinan bahwa perkawinan adalah janji yang kokoh, tidak bisa dipermainkan oleh siapapun di antara kedua belah pihak, tetapi betul-betul dijaga oleh keduanya, dirawat, dijaga agar terus-menerus diperkuat. Jadi ibaratnya
simpul tali misakon holizo, ini kan ibarat simpul tali yang diikat terus-menerus secara kuat gitu. Kira-kira ikatannya itu ikatan seperti tali yang sudah tidak bisa dibuka lagi, ini betul-betul sangat kokoh ikatannya. Kira-kira seperti itu dalam pernikahan pun, dalam pernikahan pun juga janjinya adalah janji yang kuat untuk kira-kira untuk sehidup semati lah seperti itu. Bahkan hingga akhirat pun juga kita masih akan bisa bertemu kembali dengan suami kita atau dengan istri kita. Amin. Nah, yang kedua, pilar yang kedua adalah zawaj. Ini zawaj ini juga keyakinan bahwa suami istri dalam perkawinan adalah berpasangan, sehingga saling melengkapi, saling mengasihi, saling mencintai, saling mengingatkan, saling mendidik, saling mengajarkan. Saya kira itu juga kita bisa bekerja sama untuk membangun kemaslahatan bersama. Tidak hanya kemaslahatan untuk dirinya, tetapi juga untuk kemaslahatan untuk kedua belah pihak dan juga kemaslahatan untuk anak-anak dan keluarga kita. Itu apa namanya, dampak atau efek daripada zawaj yang sangat kuat. Anak-anak pun juga menjadi merasakan relasinya relasi yang maslahah. Kondisinya juga mengalami kondisi yang maslahah. Kemudian pilar yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf. Suami istri saling memperlakukan pasangannya secara bermartabat, secara ma'ruf, secara bermartabat. Tidak cukup sekedar baik, tapi bermartabat. Termasuk juga dalam semua relasi, baik relasi yang hubungannya secara fisik maupun relasi yang psikis, dan bahkan relasi seksual pun juga harus dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat. Kemudian pilar yang keempat, muasyarah. Suami istri menjadikan muasyarah sebagai cara mengambil keputusan keluarga. Jadi di dalam berkeluarga ini, kita sebagai istri atau kita sebagai suami tidak bisa hanya mengambil keputusan sepihak atau membuat keputusan-keputusan hanya satu arah misalnya, tanpa melibatkan pasangan kita. Untuk hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga kita, harus dimusyawarahkan bersama, harus diputuskan secara bersama-sama, agar kedua belah pihak merasa memiliki terhadap seluruh proses pengambilan keputusan, seluruh keputusan yang sudah ditetapkan, dilakukan bersama, dijalankan bersama. Termasuk juga saya kira terhadap anak-anak kita. Ketika kita melakukan musyawarah untuk hal-hal yang terkait dengan anak kita juga harus dilibatkan. Dalam keluarga maslahah tidak bisa keputusan keluarga hanya diputuskan oleh istri saja atau suami saja, atau oleh suami istri, ayah ibunya tanpa melibatkan anaknya. Anak juga harus dilibatkan sebagai bagian di dalam keluarga maslahah yang bisa mengamalkan terhadap pilar-pilar ini. Lima pilar ini tidak hanya bagi suami istri, tetapi juga termasuk bagi anak. Anak juga harus memiliki ikatan yang kuat dengan kedua orang tuanya. Misalnya itu juga menjadi bagian yang harus disampaikan kepada anak kita. Begitu juga termasuk ketika kita melakukan musyawarah untuk sebuah keputusan di rumah tangga, semua individu yang ada di dalam rumah tangga, anak-anak kita juga harus dilibatkan. Kemudian pilar yang kelima adalah tarodin. Suami dan istri saling menjaga kerelaan pasangannya dalam setiap tindakan. Dalam perilaku apapun, kita sebagai istri berharap atau meminta keriduan dari suami kita. Begitu juga suami dalam melakukan tindakan-tindakan apapun, harus meminta keriduan dari istrinya. Jadi kedua belah pihak ini saling ridho, saling ikhlas. Nah, dalam konteks keluarga maslahah, tarodin ini juga berlaku juga untuk anak-anak kita gitu. Ketika anak-anak kita misalnya melakukan pilihan-pilihan, kita sebagai orang tua juga tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk seolah-olah anak kita ini adalah fotokopi dari kita, atau anak-anak ini harus tunduk pada kemauan kita. Saya kira situasi kita berbeda, ada kondisi bahwa anak memiliki karakter yang boleh jadi karakternya berbeda dengan kita, yang boleh jadi pilihan-pilihannya juga berbeda dengan kita. Contohnya misalnya ketika melakukan pilihan-pilihan terkait dengan sekolah misalnya, dia mau sekolah di mana. Itu juga
saya kira anak juga harus ditanya, apakah dia mau misalnya di sekolah X, apakah dia juga bisa menerima misalnya, supaya terjadi keridoan di antara orang tua dan anak kita. Dan ketika itu disampaikan kepada anak kita setuju, anak kita rela, baru kita putuskan gitu bahwa oh ya dia mengambil sekolah di sekolah mana misalnya. Itu diputuskan bersama supaya dalam proses mengamalkan atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan juga tidak tidak mencederai dari 5 pilar ini atau tidak mengkhianati dari perjanjian-perjanjian yang sudah kita bangun. Saya kira begitu. Nah, terkait dengan muasyarah bil ma'ruf ini yang di dalam Al-Qur'an juga disebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Saya kira ini juga menjadi dasar kita. Kemudian penting juga saya kira dalam pada aspek yang ketiga, tadi aspek yang pertama adalah kembali ke nawaitu kita dan menata hati kita untuk kembali pada tujuan pernikahan. Yang kedua adalah prinsip yang kedua berpegang pada pilar keluarga maslahah. Kemudian prinsip yang ketiga adalah di dalam keluarga maslahah ini ada peran-peran aktif dari seluruh anggota keluarga. Jadi keluarga maslahah itu salah satu tandanya adalah diwujudkan dengan peran aktif seluruh anggota keluarga untuk semuanya mewujudkan tentang kemaslahatan bagi dirinya. Kemudian anak mewujudkan kemaslahatan bagi dirinya, suami dan istri juga sama mewujudkan kemaslahatan bagi dirinya, sekaligus dia juga berusaha mewujudkan kemaslahatan bagi orang lain di dalam bagi anggota keluarga itu. Jadi masing-masing individu mewujudkan kemaslahatan di dalam keluarga, kemudian di luar dirinya, di luar keluarganya, masing-masing individu di dalam keluarga itu juga berusaha atau berikhtiar mewujudkan kemaslahatan di lingkungannya, di masyarakat yang terdekat dengan tempat tinggalnya, di masyarakat yang juga lebih luas dari tempat tinggalnya, hingga mewujudkan kemaslahatan bagi bangsanya dan negaranya. Harapannya adalah keluarga maslahah itu memiliki resonansi yang tidak hanya berkutat di dalam keluarga maslahah di rumah sendiri saja, tetapi kira-kira berpencar gitu ya, sampai kepada lingkungannya, masyarakatnya, bangsanya dan juga negaranya. Bahkan juga memiliki resonansi sampai dengan tingkat global. Ini yang kalau kita mengacu pada Islam sebagai rahmatan lil alamin, maka keluarga maslahah itu juga harus bisa terefleksi secara global, termasuk juga di dalam lingkungan dan alam semesta. Karena itu semua juga menjadi kewajiban kita yang harus dijaga. Nah, terkait akhlak dari keluarga maslahah, ini yang saya kira ada karakter individu dan karakter sosial yang menjadi ciri dari keluarga maslahah. Yang pertama adalah asidku, ada kejujuran dan kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan. Ini menjadi ciri dari keluarga maslahah. Kemudian ciri lainnya adalah al-amanah wal wafa bil ahdi, dapat dipercaya. Jadi keluarga maslahah itu adalah sosok individunya bisa dipercaya, bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah yang diberikannya dan menepati janji. Kemudian karakter yang ketiga adalah at-ta'awun. Keluarga maslahah itu secara individu maupun secara sosial bisa melakukan tolong-menolong. Setia kawan, ada gotong royong, bisa melakukan aktivitas-aktivitas sosial, utamanya dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian karakter yang keempat adalah al-adalah. Bersikap adil, bersikap objektif dan proporsional, serta taat asas. Kemudian karakter yang kelima
adalah al-istiqamah. Sosok dari keluarga atau individu keluarga maslahah itu adalah sosoknya orang yang konsisten, orang yang ya istiqomah, bahasa Jawanya itu orangnya ajeg gitu ya. Orang yang melakukan sesuatu secara kontinu, berkelanjutan, berkesinambungan gitu ya dalam hal-hal yang dilakukannya. Jadi tidak bisa hanya sepenggal, tetapi ini betul-betul istiqomah, baik dalam perilaku, dalam banyak hal, termasuk juga khususnya dalam hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira begitu yang terkait dengan keluarga maslahah, dan ini juga mungkin sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya tentang relasi-relasi di dalam keluarga maslahah. Ini kan ada relasi marital, relasi parental, relasi sosial, dan relasi lingkungan. Saya kira tadi saya sudah sampaikan. Nah, sebagai penutup kesimpulannya adalah keluarga maslahah adalah keluarga yang setiap anggotanya mampu mendatangkan kebaikan, baik pada diri masing-masing maupun kepada pihak lainnya, sehingga keluarga ini mampu memberikan kebaikan pada seluruh anggota keluarganya, mampu memberikan kebaikan pada masyarakatnya, mampu memberikan kebaikan pada bangsanya, maupun pihak lain seluas-luasnya secara global. Sebagaimana dikatakan rahmatan lil alamin di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, kesimpulan saya yang kedua dari keluarga maslahah ini berupaya mewujudkan masyarakat yang maslahah, mewujudkan bangsa yang maslahah. Jadi tidak sekedar dia mau, tetapi juga harus betul-betul berikhtiar untuk membangun, untuk selalu berupaya mewujudkan kemaslahatan bagi pihak lainnya. Kemudian dari masyarakat yang maslahah berperan aktif mengupayakan bangsa yang maslahah dan lingkungan alam semesta yang maslahah sebagai wujud dari Islam rahmatan lil alamin. Sekali lagi itu. Jadi kuncinya adalah bagaimana membangun kemaslahatan itu tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi orang lain dan siapapun, seluruh alam semesta. Saya kira demikian materi yang dapat saya sajikan pada pengajian keluarga maslahah kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dan masih dalam bulan Syawal. Saya menyampaikan mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita selalu sehat, semangat, dan bisa melalui masa COVID ini dengan selamat dan aman. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.